Kembali ke mata kuliah sistem terdistribusi. Topik kali ini adalah TCP/IP. Ya. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Ya. Itu adalah TCP/IP. TCP/IP merupakan sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. Merupakan sebuah protokol standar pada jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis mesin maupun sistem operasi agar dapat berinteraksi satu sama lainnya. Layanan TCP/IP itu apa saja? Pertama, pengiriman file transfer. File Transfer Protocol atau FTP memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer jaringan. Remote Login. Network Terminal Protocol atau Telnet memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam jaringan. Berikutnya adalah Computer Mail. Digunakan untuk menerapkan sistem email protokol yang digunakan. Pertama, untuk mail protokolnya adalah SMTP, Simple Mail Transport Protocol, untuk mengirim email. Lalu POP atau Post Office Protocol dan IMAP atau Internet Message Access Protocol untuk menerima email. Berikutnya adalah MIME Multipurpose Internet Mail Extension untuk mengirimkan data selain teks, misalnya gambar dan video. Berikutnya adalah layanan TCP/IP adalah Network File System atau NFS. Layanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh walaupun file tersebut tersimpan di lokal. Berikutnya adalah layanan Remote Execution, memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Lalu, name server, nama database alamat yang digunakan pada internet. Layanan berikutnya adalah IRC, Internet Relay Chat, memberikan layanan pada chat atau obrolan. Layanan terakhir di sini adalah streaming, layanan audio video. Jenis layanan yang langsung mengolah data yang diterima tanpa menunggu mengolah data selesai dikirim. Itu beberapa layanan dari TCP/IP. TCP merupakan connection oriented, yang berarti bahwa kedua komputer ikut serta dalam pertukaran data harus melakukan hubungan terlebih dahulu sebelum pertukaran data berlangsung. TCP bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa email tersebut akan sampai tujuan, memeriksa kesalahan dan mengirimkan error ke lapisan atas hanya bila TCP tidak berhasil melakukan hubungan. Jika isi email tersebut terlalu besar untuk di datagram, TCP akan membaginya ke dalam beberapa datagram. Ya, kita lihat. IP bertanggung jawab setelah hubungan berlangsung. Tugasnya adalah untuk merutekan paket data di dalam network. IP hanya bertugas menjadi kurir dari TCP dan mencari jalur yang terbaik dalam menyampaikan datagram. IP tidak bertanggung jawab jika data tersebut tidak sampai dengan utuh. Namun IP akan mengirimkan pesan kesalahan melalui ICMP atau Internet Control Message Protocol dan kemudian kembali ke sumber data. Karena IP hanya mengirimkan data tanpa mengetahui urutan data mana yang akan disusun berikutnya, maka menyebabkan IP mudah untuk dimodifikasi di
daerah sumber atau tujuan dari datagram. Nah, berikut ini adalah struktur dari TCP/IP. Layer-layernya yang terdiri dari layer application layer ya. Itu apa saja yang ada di sini yaitu SMTP, File Transfer Protocol, HTTP dan lain-lain. Lalu layer transport di sini adalah TCP dan UDP. Nah, layer internetnya ada IP, ICMP dan ARP. Lalu layer network interface-nya ada Ethernet ya, ada SLIP dan Triple P. Nah, ini adalah jaringan fisiknya. Dia berinteraksi dalam jaringan fisiknya. Ya, jaringan fisiknya ya seperti network jaringan fisiknya, kabel atau eh, topologi fisiknya. Ya, tuh. Protokol-protokol TCP/IP. Ya, ini kita lihat. Network Interface Layer. Bertanggung jawab mengirimkan data dari media fisik. Contoh dari protokol ini adalah Ethernet ya. Ethernet itu selalu ada dalam um, laptop atau misalnya hardware bentuknya atau PC. Sebuah card yang terhubung ke card lain melalui Ethernet hub dan kabel UTP atau BNC. Berikutnya adalah SLIP, Serial Line Internet Protocol. Serial Line Interface Protocol, teknik menkapsulasi datagram yang paling sederhana di internet. Ya, datagram IP yang diterima di enkapsulasi dengan menambahkan karakter N ya atau 0XCO ya binernya pada awal dan akhir frame. Ini adalah internet network interface-nya adalah Triple P point-to-point protocol. Terdiri dari beberapa protokol mini, yaitu LCV, Link Control Protocol, berfungsi membentuk dan memelihara link. Lalu Authentication Protocol berfungsi untuk memeriksa autentifikasi dari user. Ada dua jenis authentifikasi, yaitu Password Authentication Protocol dan Challenge Handshake Authentication Protocol. Lalu contoh protokol mini itu yang berikutnya adalah Network Control Protocol atau NCP, berfungsi mengkoordinasi operasi bermacam-macam protokol jaringan yang melalui Triple P. Ya, ini banyak ya dalam TCP/IP itu protokol-protokol mininya juga. Lalu Internet Layer nih. Di bagian Internet Layer ya, IP Internet Protocol memiliki sifat yang dikenal sebagai unreliable. Protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan ya, jadi unreliable nih. Yang kedua adalah connectionless. Proses pengiriman paket dari tempat asal ke tempat tujuan tanpa handshake terlebih dahulu ya. Lalu yang ketiga adalah datagram delivery service. Setiap paket data yang dikirim adalah independen terhadap yang lain. Itu ya. Nah, di sini adalah format dari diagram TCP/IP. Ya, di sini kita lihat diagramnya, layer-layernya di mana kita bisa lihat. Ini version, leader length, misalkan panjangnya header, lalu type of service-nya, lalu total length of diagram, misalkan ya. Kita lihat. Di sini kan ada layer source IP address-nya, destination IP address-nya, lalu option-nya di sini ya. Strict resource routing dan loose resource routing ya. Di sini baru datanya. Jadi si data itu dikirim melalui proses dengan tahapan dalam format TCP/IP-nya itu diolah menjadi ini dulu ya. Itu. Ya, format diagram TCP/IP. Version berisi versi dari TCP/IP yang dipakai. Tadi kan format yang ini ya. Format tadi ini ya. Nah, ini format. Ini penjelasannya.
Jadi version itu berisi versi dari IP yang dipakai, ya. Nah, header length berisi panjang dari header paket IP ini dalam hitungan 32 bit word, ya. Lalu tipe of service itu berisi kualitas service yang dapat mempengaruhi cara penanganan paket IP ini. Total length of datagram, panjang IP datagram total dalam ukuran byte. Nah, lalu flag and fragment offset berisi beberapa data yang berhubungan dengan fragmentasi paketnya. Data, ya. Time to life berisi jumlah router atau hub maksimal yang boleh dilewati oleh paket IP-nya. Lalu protokol mengandung data yang mengidentifikasikan protokol layer atas pengguna isi data dari paket IP-nya. Lalu header checksum berisi nilai checksum yang dihitung dari seluruh field dari header paket IP. IP address di sini penerima dan pengirim berisi alamat pengiriman dan penerima paket, ya. Lalu strict resource route, ya, berisi daftar lengkap IP address dari router yang harus dilalui oleh paket ke host tujuan, ya. Lalu loose source route itu berisi paket yang dikirimkan harus singgah di beberapa router yang telah ditentukan, ya, router atau switch, ya, gitu kan. Tuh. Nah, internet layer di sini ICMP, ya. ICMP itu bertugas mengirimkan pesan-pesan, kesalahan, dan kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus, ya. Beberapa kesalahan ICMP itu ada 10 di sini, ya. Kita lihat. Pertama, destination reach handle, ya. Pesan yang dihasilkan oleh router jika paket gagal dikirim akibat putus jalur, ya, atau putus koneksi. Berikutnya yang kedua, network unreachable. Jaringan tujuan tidak dapat dihubungi, kan? Itu. Ini tugasnya nih, tugas dari ICMP. Lalu host unreachable. Host tujuan tidak dapat dihubungi. Lalu yang keempat, protokol at destination unreachable. Protokol tidak tersedia. Misalkan kalau ada pesan-pesan error kan pada saat akses internet misalkan, ya. Lalu port in unreachable. Port tidak tersedia. Lalu yang keenam, destination network is unknown. Jaringan tujuan tidak dikenal, ya. Lalu yang ketujuh, destination host is unknown. Tujuan tidak dikenal, misalkan, ya. Lalu yang kedelapan, time action parameter problem. Terjadi kesalahan parameter dan letak soket, ya, di mana kesalahan terdeteksi. Lalu yang 9, source sequence yang terjadi karena router atau host tujuan membuang datagram karena pembatasan ruang buffer atau karena datagram tidak dapat diproses. Lalu yang 10 adalah redirect, ya, memberikan saran kepada host asal datagram mengenai router yang lebih cepat untuk menerima datagram tersebut. Itu adalah 10 dari tugas ICMP, ya. Untuk yang kesalahan pesan, ya, kesalahan pesannya itu adalah 10 ini, ya. Tuh. Beberapa ICMP query message yaitu echo question, echo reply message yang bertujuan memeriksa apakah sistem tujuan dalam keadaan aktif. Yang kedua, timestamp dan timestamp replay menghasilkan informasi waktu yang diperlukan sistem untuk memproses suatu paket. Yang ketiga adalah address mask untuk mengetahui beberapa net mask yang harus ditugaskan oleh host dalam suatu kelompok, ya. Nah, lalu di sini ada internet layer atau ARP di sini. ARP Address Resolution Protocol digunakan untuk keperluan pemetaan IP address dengan Ethernet address. ARP bekerja dengan mengirimkan paket berisi IP address yang ingin diketahui alamat Ethernetnya ke alamat broadcast Ethernetnya. TCP
bertugas memecah pesan-pesan menjadi beberapa